Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada tutorial yang ketujuh. Pada tutorial yang ketujuh ini kita untuk digitasi blok. Jadi sebelum digit nama jalan dan sungai, kita digitasi bloknya terlebih dahulu. Jadi kita butuh digitasi bloknya terlebih dahulu. Oke, kenapa bloknya terlebih dahulu? Karena nanti nama jalan dan nama sungai ini kita digitnya sesuai dengan bloknya masing-masing. Misal nama jalan ini di blok 1, ya kita digit blok 1. Misalnya di blok 2, ya blok 2. Okelah, kita ke blok, kita digitasi blok dulu untuk lebih jelasnya. Oke, caranya seperti biasa. Pada layar blok, pilih edit fitur, kemudian start editing. Oke, pilih create fitur dan kemudian pilih layer blok. Oh ya, ini layer bloknya taruh atas dulu ya, layar bidangnya biar di bawahnya. Nah, seperti itu. Kemudian kita digit bloknya. Misal contohnya di sini, ini yang sebelah kiri ini adalah blok 1 dan sebelah kanan ini adalah blok 2. Contohnya, misal saja seperti itu. Oke, jadi kita digit mulai misal dari sini. Kita digit segmen per segmen ya. Kita pilih strike segmen karena untuk snapnya. Oke, ada snapnya. Seperti ini. Nah, bila di tengah ini, di sini juga seperti ini. Jadi ketika ada jalan, ini taruh di tengahnya. Ketika ada jalan, taruh di tengahnya. Seperti ini. Bisa sampai sini. Sampai sini. Ini contohnya di sini. Pertemuan bloknya di sini. Sini, kita masuk sini. Seperti ini. Kita pas taruh di tengah-tengahnya. Oke. Jika batas bloknya ini antar bidang, kita harus cari snapnya. Seperti ini. Oke, selesai satu blok. Seperti ini. Dan setelah selesai digit blok, kita isi nama bloknya. Ini atributnya. Ini di blok. Untuk blok kita isi itu dengan nama kode provinsi, kemudian kode kabupaten, yaitu kode kecamatan, kode desa, baru blok. Contohnya di sini misal kode provinsi 35, kode kabupaten 12, dan kode kecamatan misal 100 gitu, 101. Seperti ini. Kemudian kode desanya 003 gitu. Kemudian ini bloknya blok berapa, misal 001, blok 001. Jadi untuk penulisan bloknya seperti ini. Kode kabupaten, ini kode provinsi, kode kabupaten, kode kecamatan, kode desa, baru kode blok. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 digit. Itu untuk penamaan nama bloknya. Oke.
Sekarang coba kita digit blok yang blok 2 ya, blok 2. Misal di sini blok 2 ini sungai nih. Misal contohnya sungai. Ya saya digit sungai dulu di sini. Jangan lupa snapnya untuk digit itu, snapnya harus ditampilkan. Misal ini adalah sungai. Seperti itu. Dan untuk sungai ini di sebelah ininya, kita daripada kita mendigit ulang, kita copy paralel saja. Ini di sini sampai sini, jadi di sini ke sini ya. Kita mau digit yang sebelah yang atasnya, kita copy paralel aja supaya tidak digit ulang. Kita bisa copy paralel, kita pilih layernya adalah sungai, dan kemudian distance-nya, misal ini layer sungai ini lebarnya 5 meter ya. Kita isi distance-nya itu 5 meter. Setelah diisi distance-nya, klik OK. Maka akan muncul 2 garis ini. Yang tidak kita perlukan hapus saja, kita ambil ini aja. Ini sudah jadi sungai seperti itu. Dan misal ini hasilnya ini kurang bagus, kita bisa perbaiki, bisa kita tambahkan vertex-nya. Tambahkan di sini 1, kemudian kita geser vertex-nya 1 ke sini. Seperti itu, buat biar rapi saja. Oke, ini misal ada sungai di sini, kemudian saya mau membuat blok 2 di sini. Caranya sama, tinggal klik layer blok, kemudian pilih polygon, arahkan ini. Kalau ada sungai ataupun jalan, kita lewat tengah-tengahnya sungai atau jalan tersebut. Kalau batasnya antar bidang, maka kita snapkan ke bidang yang dilalui untuk pembatas bloknya, seperti itu. Seperti ini contohnya. Ini batasnya adalah antar bidang, maka kita tempelkan ke bidangnya. Oke, seperti ini. Misal sampai di sini blok luarnya. Oke, kita snapkan. Setelah sampai di sini, kita snapkan dengan sini. Ini enggak ada snapnya ini. Kalau enggak ada snapnya, kita snapkan nanti setelah selesai baru kita snapkan. Kita snapkan dulu ininya sama blok yang di sini, sama blok satunya kita snapkan lebih dahulu. Oke. Kalau sudah snap, kita pilih selesai. Blok 2 selesai. Tadi perlu diingat, tadi ada yang tidak snap itu, yang di bawah. Ini tidak snap ini. Supaya ini snap, maka kita tambahkan titiknya, titik vertex-nya. Gimana caranya untuk menambahkan titik vertex? Kita klik pada layer yang batas blok yang blok 1 ini, kemudian kita klik edit vertex, kemudian tambahkan vertex, titik vertex-nya ada di vertex. Arahkan di sini, disnapkan ke blok 2 seperti itu. Bila sudah selesai digitasi bloknya, maka diisi atributnya. Ini blok berapa tadi, caranya pengisinya seperti tadi. Kode provinsi 35, kabupatennya 12, kode kecamatannya 101, kode desanya 003, dan bloknya ini blok 002 seperti ini. Ini sudah jadi 2 blok seperti itu.
Kemudian saya contohkan lagi, ini ada blok 3 seperti itu. Nah, ini di sini adalah blok 3 contohnya. Blok 3 itu meliputi dari sini, kemudian ke sini dan tetap di sini nanti. Oke, saya contohkan dulu blok 3 nya, tambahkan blok 3. Oke, mulai dari sini. Kita snapkan. Oke, lewat ini. Snapkan dengan bidang yang ada di sebelahnya itu supaya hasilnya itu bagus. Kalau tidak snap, hasilnya itu jelek dan bisa juga jadi error. Oke. Nah, kemudian di sini. Nah, misal di sini batasnya itu pas di jalur kereta, kita lewat tengah-tengahnya rel kereta. Nah, seperti ini. Kalau rel kereta sama blok ini tidak disenapkan juga tidak apa-apa. Yang perlu disenapkan itu antar bloknya, blok 1, blok 2, ketika berbatasan dengan blok ini harus disenapkan. Seperti ini harus disenapkan, ketika ketemu blok harus disenapkan. Oke, ini harus disenapkan. Di sini. Oke. Ini kemudian diisi blok 3 35 12 101 003 blok 003. Kita sudah bikin 3 blok. Oke, seperti itu untuk pembuatan bloknya. Kemudian saya lanjutkan untuk nama jalan dan nama sungai. Untuk nama jalan ini digitasinya itu sesuaikan dengan batas bloknya. Biasa dulu. Oke, kita digit nama, kita stop dulu ya. Kita mau digit nama jalan. Nah, ini untuk nama jalan ini kita taruh di tengah-tengah jalan, di asnya jalan, seperti itu. Di Twitter, start edit, kemudian pilih nama jalan. Oke, ini digitnya tuh di tengah-tengahnya seperti ini. Dan untuk digitasi jalan kita senapkan dengan bloknya juga tidak apa-apa. Nah, seperti ini. Jadi kita isi nama jalannya. Nah, ini di sini kan batas blok nih. Nah, ketika ada perbatasan blok, maka kita stop di sini, tidak boleh dilanjutkan. Karena untuk pelabelannya nanti sesuai dengan bloknya. Nah, ini diisi dengan nama jalannya. Kita tinggal isi atributnya. Nah, nama jalan, misalnya nama jalannya itu jalan. Nah, untuk pengisiannya di kolom di tabel ini harus menggunakan huruf besar. Misal di sini jalan Cempaka, seperti itu. Nah,
kemudian kita isi bloknya. Kenapa jalan diisi bloknya? Karena itu fungsinya untuk membuat label ketika pembuatan layout, makanya kita isi bloknya. Gimana cara ngisi bloknya? Ini jalan ini kan di bloknya, di perbatasan blok ya kan, misalnya ini di perbatasan blok, maka kita isi jalan ini. Karena ini perbatasan antara blok 1 dan blok 2, maka kita isi di sini 001 dan 002 seperti itu, atau kita pakai dan ini aja, dan 002. Begini cara pengisiannya apabila blok 1 jalan, nama jalan ini di perbatasan bloknya. Apabila jalannya yang kita digit ini di dalam satu blok, bukan di perbatasan, maka cukup kita mengisi bloknya itu aja, tidak perlu ditambah dan blok sekian, tidak perlu. Contohnya ini, misal di sini ada jalan, misal di sini ada jalan. Karena ini tidak di batas blok, tapi ini di dalam blok 1, maka jalan yang ini, nama jalan ini kita isi atributnya, misal jalan Gang 09 misal. Terus diisi bloknya ini cukup diisi bloknya aja 001 seperti itu, tidak perlu dikasih dan, karena ini di dalam bloknya itu. Dan tipe jalannya ini diisi juga, tidak apa-apa, diisi tipe jalannya itu jalan besar, jalan kecil, atau ini jalan provinsi, atau jalan kabupaten, atau jalan antar kecamatan, atau jalan desa, atau gang kecil gitu. Kita pilih tipenya. Di sini tipenya adalah provinsi. Seperti itu. Di sini bloknya blok 1, karena di dalam jalan, nama jalan ini di tengah-tengah, di dalam blok 1, bukan di perbatasan. Oke, saya contohkan lagi di sini, misal yang berbatasan dengan blok 3. Ini yang atas ini adalah blok 1 dan ini adalah blok 3. Maka untuk kita nama jalan, kita mulai dari perbatasannya blok itu, perbatasannya blok, kemudian kita digit sesuai dengan seperti ini. Jadi selesainya di sini, karena ini batas bloknya di sini, garis blok batas blok 2 di sini, maka kita jalannya ini tidak boleh dilanjutkan, maka stop di bloknya itu, maka di stop di per tiap bloknya, di stop di sini. Jadi ini menandakan bahwa garis ini atau nama jalan ini di perbatasan blok 2 sama blok 3. Kenapa yang ini tidak dilanjutkan? Karena ini untuk jalan batas, misal di sini blok 4 sama blok 3. Jadi blok 3 di sini, blok 4 di sini, dan nanti berhentinya di sini. Karena ini nanti yang di bawah ini blok yang lainnya gitu. Jadi tiap batas blok, dia pertemuan blok, pertigaan blok, jalan itu harus berhenti, karena fungsinya untuk penamaan di labelnya itu per blok. Oke, kita isi atributnya, misalnya dari jalan Cempaka, padahal namanya sama-sama jalan Cempaka, kemudian tipe jalannya misal jalan provinsi. Bloknya ini diisi blok 1 sama blok 3, 001 dan 003, seperti itu. Karena kenapa ini bloknya diisi? Karena ini berfungsi untuk membuat label nama jalan waktu pembuatan layout, seperti itu. Di fungsinya itu.
Kalau bloknya ini tidak diisi, nanti untuk penamaan jalannya agak ini susah, tidak bisa. Jadi nanti bisa hasilnya jelek layoutnya kalau tidak ada nama jalannya. Oke, kemudian nama sungai, misal digit nama sungai, layar nama sungai. Untuk digitasinya sama seperti tadi, sama seperti digitasi jalan. Nah, ini contohnya di sini ada sungai ini. Nah, klik nama sungai, kemudian arahkan ini garis sungainya misal ini di perbatasan bloknya, sama persis caranya, teknisnya sama persis dengan pembuatan nama jalan. Seperti ini contohnya. Nah, ini misal ini sampai di sini aja, atau sampai sini juga tidak apa-apa, sampai selesai sini. Karena ini sungai ini di perbatasan antar blok, misalnya ini blok 1 dan ini blok 4, maka atributnya diisi bloknya. Bloknya misal di sini 01 dan 004, karena itu enggak sungai ini di perbatasannya blok 1 dan blok 4. Dan nama sungainya misalnya enggak ada nama sungai, cuma sungai gitu aja. Nah, seperti itu. Oke, ini berfungsi sama aja seperti jalan, berfungsi untuk pelabelan, untuk memberi label ketika pembuatan layout file cetak seperti itu. Oke, apabila layarnya layar nama sungai ini di dalam bloknya, di dalam blok satu, di dalam satu blok, bukan di perbatasan antar dua blok, maka cukup diisi bloknya itu ya, misal 01 ya 01, bloknya 002 ya 002, seperti itu. Oke, mungkin untuk tutorial kali ini udah sampai di sampai di nama sungai. Itu di tutorial ini ada tutorial pembuatan blok, nama jalan, dan nama sungai. Oke, kita save, edit, dan kemudian stop edit. Oke, cukup sekian untuk tutorial ini, dan mudah-mudahan bermanfaat, dan kita lanjutkan tutorial selanjutnya. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.